mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Hello, happy weekend semuanya. Selamat hari Sabtu, hari pekan ya, pekan minggu ini. Apa kabar Pak Tekno? Sudah di Sidoarjo apalagi nyetir lagi ke Bojonegoro? Atau lagi main sama cucu? Senang bisa bergabung kembali ya. And Rode Antonio, saya Shalom Jaga, Galileo Kenneth, thank you untuk sudah joining. Pak Martin Pinatik, Palangkaraya, apa kabar? Happy New Year. Sudah lama kita nggak berjumpa lagi nih ya, belum berkumpul lagi nih ya. And saya berdoa bahwa di 2022 ini hasil dari pemahaman bagaimana kita menjadi orang rohani bagi Tuhan itu tercetuskan di 2022, karena sudah melewati 2 tahun gelombang besar daripada global pandemi COVID. Sekarang COVID-nya namanya Omicron. Maksudnya tuh COVID-21. Okay? And shalom kepada Linda di Labuan Bajo, Shesheni, terima kasih untuk sabar menanti. Ibu Jane Carol, happy weekend too. Thank you sudah bergabung, senang sekali aku. And Pak Jayadi Horas, bagaimana Medan? Kabarnya? Pak Galileo dari Kenneth dari kota mana tadi? Saya belum baca tadi. And thank you so much. Enggak lagi naik lagi. Oh oke. Dari kota mana ya Pak Galileo? Lupa aku. And Yahya Kurnia, selamat siang juga. Yahya Kurnia dari Jakarta ya kalau nggak salah ya. Lili, Ibu Lili Tris Nadi, Shalom. Ibu Lili, apa kabar? Shalom, selamat tahun baru. And Pak Uyung, selamat tahun baru. Salam bagi orang-orang di Cirebon, teman-teman Anda. Uti, apa kabar? Selamat siang. Sudah selesai berlibur Uti? Ibu Tong, selamat siang. Apa kabar? Steny, Femi Karuna dari Timika, Papua. Apa kabar Ibu Steny? Senang sekali bisa bergabung. Dan Ibu Ratna juga sudah siap mencatat dengan Bible study-nya untuk menjadi praktisi ya. Juga Sharon Aprianti, salam kenal Sharon. Bisa kasih tahu dari kota mana? Dari pulau mana? Apa dari Jakarta atau dari Tangerang? Boleh kenalan ya. Ambon siap belajar firman, virtu. Wah ini istilah baru lagi nih, virtu nih. Bukan virtual artinya ya, tapi firman Tuhan. Ernina Hakai dari Ambon. Kota Ambon di bagian mananya nih Ambonnya nih. Thank you so much. And kita dilayani Michael, dilayani Ibu Esther Sugiono. Thank you so much. Happy Saturday semuanya. Kita mulai pelajaran ya. Mari kita satu dalam doa supaya kita bisa mendengar Roh Kudus berbicara untuk menuntun kita. Bapa kami yang terkasih, Bapa kami yang mulia, kami bersyukur untuk Sabtu siang ini bahwa Kau tetap apapun yang terjadi dalam hidup kami, kita melalui apa secara eksternal, tidak akan merubah hubungan internal kami dengan Kau. Karena Kau Allah yang berdiam di dalam internal kami. Kau adalah Roh Kudus, guru permanen residen kita, yang selalu permanen alamatnya di dalam hati kita. Karena kita adalah bait Allah, tempat Roh Allah berdiam. So, tuntunlah kami. Kami mau berdiam di kaki Tuhan, mau mendengar suara Tuhan melalui pengajaran ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan belajar siang hari ini. Halo, shalom Ibu Nur Tambunan, apa kabar? Salam, selamat tahun baru semuanya ya. Oke, kita akan masuk kepada kelanjutan dari jadi murid Kristus itu seperti apa sih? Ini mestinya mengusik ya pertanyaan ini ya kepada setiap kita.
terutama semua ketua komsel, ketua kaum ibu, kaum bapak, maupun para hamba Tuhan, gembala senior, gembala rayon, gembala satelit, siapapun Anda yang merindukan adanya kegerakan dan mau mengumpulkan teman-teman melakukan suatu kegerakan, let's listen untuk apa yang dibutuhkan oleh seorang mau jadi penggerak, mau jadi leader. Yang dibutuhkan Tuhan apa? Nomor satu, of course, kesadaran diri, self-awareness. If you don't have self-awareness, you cannot have self-wellness. No self-awareness, no self-wellness. So saya pilih di slide number 19 dari pelajaran ini, di mana saya bertanya apakah program-program rohani yang udah ada di gereja kita, yang kita sendiri dong, karena kita yang menganjurkan, ya kita yang lakukan, itu atau kita anjurkan, kita nggak lakukan laginya. Karena merasa udah tahu, apakah program rohani dalam gereja kita membuat kita jadi notabene quote unquote langsung jadi murid Kristus. Sebetulnya apa sih yang dicari orang dalam seorang murid Kristus? Nah ini jelas-jelas banget, saya mesti ngulang-ulang berkali-kali karena kita nggak boleh bosan sama firman. Yohanes 15 ayat 8, saya senang sekali. Kalau Anda renungkan meditasi Yohanes 15, nggak mungkin Anda nggak ngerti pemuritan itu apa. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid Kristus. Jadi ada ciri-ciri yang Yesus tetapkan. Ini Yesus yang bicara soalnya. Untuk jadi murid Kristus, buahnya mana? Buah pengikut Kristus. Buah apprentice-nya Yesus. Lihat di Yohanes 13 ayat 22 sampai 25. Bayangin ya, ini 12 laki-laki Yahudi yang gak diterima untuk menjadi murid-murid para rabi. Kayak mereka bukan golongan ahli Taurat, bukan golongan Talmidin, itu nggak ada, nggak dia mau. Mereka diafkir, tapi dipilih Tuhan Yesus. Makanya Yesus mesti doa semalam suntuk. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus sudah tahu 12 ini pasti jadi muridnya. Tapi waktu mereka mau sampaikan secara pribadi kepada 12 laki-laki Yahudi tukang ikan, dokter, pungut cukai ini, bahwa mereka akan menjadi murid yang dimuritin Yesus langsung, itu Yesus nggak tidur loh semalam suntuk, doa semalam suntuk loh, menanti Bapa make sure Yesus nggak salah dalam menangani ke-12 manusia kedagingan total itu loh. Dan dengan kita tahu semua kan dari 4 Injil kan, perangainya si Simon bin Yunus, Yohanes Yakobus, wah gila posisi, gila jabatan, gila power semuanya. Nggak main-main loh ya. Ada yang phlegmatic, ada yang melankolik, ada yang diam-diaman, tapi sama juga sih gila power, you know. Pokoknya Yesus dicobai abis-abisan, 100% nggak dipercaya. Namun Yesus manggil mereka murid. Ayat 22, murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Ini kan di Yohanes 13 kan setelah Yesus mencuci kakinya para rasulnya kan. Kemudian dia memberi diri untuk ke Getsemani, ditangkap sama Yudas Iskariot. Ingat kan ya? Ini namanya perjamuan malam terakhir. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Dan kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyakan siapa yang dimaksudkannya. Dan murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Apa sih definisi Tuhan Yesus tentang siapa muridnya? Sebetulnya kita kalau mau tahu mau jadi murid Kristus ya tanya sama yang namanya Kristus dong. Kristus, Yesus, muridmu tuh, aku ini qualified gak jadi muridmu? Yohanes 13 ayat 34-35 menjelaskannya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kalau Anda pegang Alkitab hari ini, jangan di stabilo merah. Agar kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kata sama seperti itu biru muda. Kamu saling mengasihi itu kuning terang. Sama seperti biru muda. Aku telah mengasihi kamu. Ada kata telah ya. Berarti udah dirasakan dulu. Garis bawah di highlight merah. Atau fuchsia atau pink. Kamu sama seperti biru. Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kuning. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu. Jadi ini buahnya itu dong.
bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Berarti Yohanes 13 ayat 34 35 mengklarifikasi, menambahkan, mengamplify. Artinya kedua hukum. Yang pertama dan yang kedua sepenting yang pertama dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, with all your body. Segenap, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran. Segenap itu artinya hati kita utuh, undivided, nggak terpecah-pecah. Banyak interest, banyak berhala. Nah, hukum yang kedua itu sama segenapnya, tapi segenapnya mencintai sesamamu seperti dikasih tahu Yesus telah mengasihi kamu, mengasihi saya. Seperti saya menerima dikasih Yesus, itu saya kasih ke sesama. Baru ini buah murid Yesus. Jadi bisa mengasihi sesama tanpa syarat. Bisa, karena Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Untuk bisa mengasihi sesama seperti Yesus, itu adalah 100% tergantung kondisi emosi sehat yang perlu secara intensional dikembangkan. Gak bisa autopilot sama sekali. Udah langsung gini, langsung bangun, melakukan WPDA, waktu pribadi sama Allah, baca Alkitab, gitu. Nah, enggak, itu autopilot, nggak bisa. Ini mesti intensional, mesti di-assess diri kita setelah melalui 2019 Desember ditemukannya di Wuhan COVID-19, kemudian sampai di Indonesia Maret diresmikan Pak Presiden, kita akan mengalami PSBB atau karantina kota dan negara, bukan lockdown loh, demi menyelamatkan ekonomi UMKM. Kemudian 2021 kita mengalami PPKM level 4, 3, 2, 1. Kalau sekarang kalau level 2 ya. Oke. Nah, kita ngalami ini semua. Sebetulnya Anda melihat Anda emosi sehat apa enggak? Kalau Rick Warren berkata bahwa di Amerika kira-kira 50% hantaman paling keras di dalam gereja itu gangguan mental. Alias kesehatan mentalnya itu terancam, rusak. Indonesia juga sama karena pelayanan daripada konselor-konselor menjadi psikolog-psikolog, kursus-kursus konselor itu untuk kesehatan mental para hamba Tuhan dan para jemaat itu meningkat. Kursusnya juga wah terus sering kali meningkat banget deh. Dosen-dosen pasti kewalahan tuh. Jadi kalau kita ngomong kesehatan emosi itu bukan sekadar kita punya self awareness, tapi sebetulnya kita punya self wellness. Oke, di mana di atas, karena kalau nggak ada self awareness nggak bisa mulai kemana-mana. Ini kuncinya kok ya, tentang kesadaran diri kita dan kondisi hubungan kita sama gimana relasi-relasinya. Ada yang benci, ada yang dimaki-maki, ada yang ditindas, ada yang dikasarin, whatever it is. Tetapi kesehatan emosi yang namanya sehat itu dampaknya kepada gambar utuh kita kembali menjadi serupa gambar rupa Kristus. Seperti Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Kita kembali ke situ enggak? Selama 2 tahun masa pandemi. Kan masa shutdown. Di seluruh dunia ditutup negaranya. Orang gak bisa ke kantor, gak bisa ke pasar. Aduh, sampai panik di Amerika tuh di berita-berita dunia. Sampai supermarket kosong. Tahu gak kosongnya yang mana? Bukan kosong ayam, saudara. Kosong toilet paper. Karena kan mereka kan sistemnya kalau ke WC pakai toilet paper ya. Kalau kita kan jubur beda ya. Kita sistem basah, sana mereka sistem kering. Habis. Orang berantem di supermarket gara-gara toilet paper. Coba bayangin loh ya. Toilet paper itu menyelamatkan PSBB lockdown. Nah, kalau Anda di masa PSBB PPKM ini, kesehatan emosi Anda ternyata tidak serupa gambar rupa Kristus, terus Anda juga panca indera rohani Anda juga nggak tambah peka, tambah lamban, ya. Seperti Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Wow, kemampuan mengenal jalan-jalan Tuhan. Amsal 3 ayat 3 sampai 7. Malah mati. Anda nggak ngerti jalan Tuhan, Anda nggak tahu kehendak Allah. Wow, ini bahaya nih. Makanya Anda mesti mengerti yang namanya slowing down, mengurangi kecepatan.
Kecepatan apa? Ini loh banyak kerjaan nih, banyak dipikirin gue stres. Kalau Anda dengar orang ngomong stres. Duh banyak kerjaan belum kelar. Aduh ini begini dipotong, ini dipotong. Kok pintu ditutup, ini pintu ditutup. Mana-mana ada palang ditutup pintunya. Aduh apa yang gue biasa lakukan sekarang udah gak bisa lakukan lagi. Gimana nih? Nah, oke. Jadi mesti ada pembelokan. Cari jalan baru yang Anda mesti bikin. Betul loh? Kan ada palang portal. Jalan ditutup. Kayaknya begitu nggak Anda rasakan? Apakah Anda pernah diam, slow down, dan Anda bertanya, apakah aku ke kiri atau ke kanan? Itu adalah jalannya Allah di musim ini yang aku perlu tempuh. Atau aku terpaksa aja, dulunya sukses, jalannya begini sukses, udah bener. Laprek, tekan, tapi tetap nggak berhasil, tetap nggak ada hasil. Apakah ini suara Allah untuk mengajarkan Anda, ke kiri deh, ke kanan deh, kayak murid-murid Yesus. Coba, aku udah semalam suntuk nyari ikan gak ada. Karena mereka lagi betulin jala kan, Yesus lewat. Kemudian Yesus berkata, coba, kalau bahasa Inggrisnya keren, launch into the deep. Coba lemparkan jalamu ke tempat lebih dalam. Nanti saya bagikan tuh makna lebih dalam itu apa. Anda nyanyi-nyanyi gampang, tapi hidupin beda. Nah, untuk Anda bisa lihat itu jalan udah dibilang ditutup. Jangan dipaksa dibuka dong portalnya dong. Udah ditutup kok sama Tuhan. Coba Anda cari jalan lain. Nah mungkin ada jalan baru yang Allah mau Anda tempuh. Untuk Anda bisa melakukan ini dan punya kesadaran seperti ini. Number one, kurangi kecepatan berpikir. Don't be preoccupied. Jangan gampang terdistraksi, terganggu dengan macam-macam gadget. Saya ini ada 3 gadget di sini. Oke. Yang mana gitu. Sampai panik, sampai gak bisa fokus ke Tuhan. Padahal kunci dari pelajaran EHS itu cuma satu. Supaya hubungan Anda dengan Allah itu hubungan dialog. Hubungan 2 arah. Ada waktunya Anda ngomong, ada waktunya Anda diam. Ada waktu Anda diam, Allah yang bicara. Ada waktu Allah bicara, Anda diam. Waktu Anda diam, Allah bicara. Terus ya saya ulangi kayak begini terus. Setelah Allah bicara, Anda dikasih sama Tuhan kesempatan bicara. Waktu Anda bicara, Allah pasti diam. Waktu Allah diam, Anda bicara. Waktu Anda diam, menunggu jawaban Allah, Allah yang bicara. Nah ini strategi hidup berdinamika, selalu belajar to listen, paying attention, mendengar, memberi perhatian. Ini butuh yang namanya praktek disiplin membangun suatu habit yang baru. Mayoritas dari Anda doanya niru pendeta, itu namanya praying at God. Tiru aja kata per kata, baca buku itu doa, udah ada doa, kita baca, kita ngomong ke Allah. Itu ngomong ke Allah, kok ngomong di Allah atau praying at God. Kemudian Anda mau belajar ngomong sendiri, praying to God. Isinya kalau belajar berdoa sendiri, berikan pada aku Tuhan, berkati aku Tuhan, tolong aku Tuhan, lepaskan aku Tuhan. Nah, itu praying to God. Yang isi kontennya give me. Anda mesti naik selama PSBB 2 tahun ini ke praying to listen to God. Berdoa untuk dengar Tuhan. Nah untuk itu Anda mesti belajar solitude, silence, and stillness. Kalau Anda nggak hening, nggak sunyi dalamnya, kedalaman batinmu, Anda nggak punya keserupaan sama Yesus. Karena Yesus itu selalu diem dalamnya. Makanya di tengah-tengah badai di Danau Galilea, padahal dia ngajak loh nyebrang loh. Dia nggak kasih tahu akan ada badai yang keras, yang tinggi sekali ombaknya loh. Nggak kasih. Malah di tengah-tengah saat ombak itu menerpa tinggi sekali, kapal mereka sampai diangkat sama ombak itu, Yesusnya tidur di buritan. Do you know EHS itu bicara mengenai kekalaman, ketenangan seperti itu. Yesus modelin. Kita bisa ditos, dimentalin sama ombak yang besar. Tapi bisa sunyinya itu, solitude-nya, dan berdiamnya, dan tenangnya, dan teduhnya, itu di dalam. Bukan ombaknya terus berhenti. Ombak bisa gak berhenti-berhenti loh, kayak tsunami COVID ini loh. Gak berhenti-berhenti. Selalu ada variannya. Nah, apakah dalamnya Anda bisa ada kesunyian, ketenangan? Tetap percaya. Itu
itu yang kita belum pernah diajarin. Tapi kan 2 tahun ini Anda ikut Bible study ini, Anda belajar. Anda yang baru bergabung, saya sambut, selamat datang, selamat bergabung. Coba Anda lihat, kan semua ini pengajar ini ada di YouTube kok. Jadi tetap ada di dunia maya, ya Anda selalu bisa visit kembali dan mengikuti dari awal, dari zaman generasi Isakar sampai bagaimana jadi Isakar itu yang dengar suara Tuhan, tahu mesti ngapain dan kapan. So kurangi kecepatan berpikir Anda. Kalau preoccupied, distracted, ini penuh nih sininya, stres Anda. Dan ambil waktu khusus. You must take your personal time. On purpose, sangat intensional. Berhenti, slow down, to stop, mengurangi kecepatan, pikiran, berhenti, berdiam diri saat Anda sedang gejolak emosinya. Mau marah, mau ngamuk, mau maki orang, menangis, mau jerit, mau teriak. Dan coba dengarkan emosi dan pikiran Anda. Justru yang didengerin bukan masalahnya. Justru yang dengerin emosi Anda. Ini saya dapat ya pada waktu saya ngajarin Bible study di Amsal 4 ayat 23 loh. Guard your heart with all diligence. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Loh, cara jaga hati gimana? Mau dipegangin? Masukin berangkas? Yang namanya hati apa? Emang Anda bisa pegang? Itu adalah gabungan jiwa sama roh. Kan hanya bisa dipisahin oleh firman. Nah, kalau ini nggak dijaga, caranya jaganya didengerin perasaannya, didengerin suaranya, emosinya lagi apa, lagi mau jerit, lagi mau menonjok orang, lagi mau banting pintu, whatever, listen to it. Oke, saya berbelas-belas tahun sudah mengabaikan tanda-tanda nyata. Ternyata kalau emosi itu dibiarin, des, nggak apa-apa. Emosi itu dikenal dan dilepasin nggak apa-apa. Tapi ngelepasinya jangan ke saudara seiman. Jadi ciptakan korban. Itu namanya setan ngelempar satu batu tapi korbannya 2. Anda dan satu lagi yang kena. Siapa aja yang deket-deket Anda. Karena emosimu bocor. Sebab kita adalah botol emosi. Ditutup rapi atasnya supaya nggak kelihatan. Tapi kalau udah nggak tahan kena satu masalah besar sekali, tiba-tiba mengerikan sekali takutnya. Atau kalau masih mau tahan-tahan, ya bocor-bocor, nanti sarkasme, nyindir, buang muka, silent treatment, didinginin. Those are kelihatan apakah Anda tuh dewasa emosi apa enggak. Dan kelihatan juga sekeliling Anda dewasa emosi apa enggak. So, mari kita jujur-jujuran siang hari ini, teman-teman semuanya. Di momen-momen saya mau jujur dengan diri saya akui sih sama seperti gunung es yang terbentuk dari lapisan-lapisan tebal dan dalam sekali yang adanya di bawah kesadaran, di bawah alam kesadaran saya. Nah, Anda kalau lihat saya bisa senyum, saya bisa ketawa, saya bisa ngelucu-ngelucu, itu Anda cuma ngelihat 10% dari gunung esnya saya. Bagaimana dengan gunung esmu? Anda ngelihat apa di atasnya gunung esmu itu? Yang Anda kelihatan itu apa? Itu adalah semua perilakumu yang Anda udah atur, setel. Hari ini gue akan sabar deh, gue gak akan marah. Anda ngomong pakai tekad Anda, pakai kekuatanmu. Tapi yang kayak gitu di tengah badai apapun juga gak tahan lama. Suatu hari tinggal jebol aja. Nanti ngomongnya udah hitung-hitungan pakai kalkulator. Aku ini udah belajar sabar loh. Aku ini udah belajar tahan diri loh. Saya rasa udah cukup nih, udah sampai mentok di atas hidung nih. Kalau orang sampai ngomong kayak gitu. Jadi perubahannya cuma 10% di permukaan gunung. Karena itu upaya yang Anda lakukan sendiri. Tapi bukan karena Tuhan yang merubah Anda. Nah, kalau Anda mau tahu bagian itu supaya luarnya sama dalam batinnya sama, Anda butuh datang ke Tuhan. Kalau nggak mungkin. Karena di tempat kedalaman yang paling dalam, hanya Tuhan ada di situ. Bukankah kita waktu lahir baru dikasih hati, Tuhan melakukan sunat rohani, hati yang keras dia buang, seperti hati nenek moyang kita, diganti hati yang lembut, hati yang baru, terus di dalamnya dikasih roh baru, tempat rohnya Allah tinggal. Itu di dalam mana? Batin itu hati nurani di mana sih lokasinya? Kan nggak mungkin di sini, nggak mungkin di jantung kan? Beda. Yang ini bisa dicangkok, yang ini nggak bisa dicangkok, hanya bisa dioperasi oleh tangan, kuasa tangan kasih karunia Tuhan.
Itu Anda mesti cari. Nah, kedalaman yang paling dalam itu untuk kita sadar dan tahu, mesti ngalami banyak bencana, banyak ujian pemurnian pakai api, banyak cobaan, mesti. Makanya Yakobus 1 ayat 2, 3, 4 mengatakan anggap suatu kebahagiaan. Kalau kan kedalaman hati nurani kita kondisinya kayak apa kita nggak tahu. Jadi jangan dipakai untuk olok-olok. Kalau mengalami susah baru aslinya keluar, jangan diolok. Justru bagus Tuhan kasih tahu ke kita. Ada yang gak beres sama batin kita yang perlu dikunjungi, dilawat Tuhan. Jangan diketawain. Karena kita sendiri juga sama kok kondisinya. Jadi 90% jiwa kita itu belum kita izinkan disentuh, apalagi diakses Tuhan Yesus. Ini saya mau review ya. Dari 2 tahun yang saya ajarkan. Ingat loh ya. Yang terlihat tuh hanyalah bagian kecil dari gunung es. Itu 10%. 10% mewakili yang di atas itu ya. Cara-cara saya diri. Kalau lagi senang sama orang ya senang. Lagi kesel ya kesel. Ya, kesel kan macam-macam kan ekspresinya kan. Nyibukin diri, ngilang, nggak mau ngomong, macam-macam. Nggak semua selalu verbal. Oke, cara-cara pembawaan diri saya itu apa sih? My conduct. My conduct itu konduitnya kita, dan perubahan-perubahan yang kita bikin supaya dilihat orang. Suka pada pernyataan gini kan, ada maunya tuh. Kalau ada maunya jadi begitu tuh. Cuman kalau ada maunya, kalau nggak ada maunya, nggak dianggap kita. Nah, gitu kan ya. Nah, kita mesti menemukan yang namanya Anda sudah berapa belas tahun jadi orang Kristen, sebetulnya Anda tuh berani gak sih nanya ke diri Anda? Bisa gak Anda berkata, apakah aku mengalami pertumbuhan rohani di segala area hidup kita? Fisik, mental, rohani, emosi, sosialisasi kita, relasi kita. Apakah kita ada mengalami pendewasaan rohani gara-gara ikut ibadah, ikut doa pagi, doa malam, doa kaum ibu, doa kaum bapak, pendalaman Alkitab, komsel, persekutuan doa di tempat-tempat lain. Apakah ini menghasilkan kepercayaan yang lebih solid, lebih intim bersama Tuhan apa enggak? Apa ini udah benar? Kalau mau tahu benar apa enggak ya, ceknya apa? Apakah kita hidupnya udah rohani belum? Dalam memperlakukan satu sama lain, memperlakukan dirimu, hubunganmu dengan Allah dan dengan sesama. Apakah dunia batin kita masih berantakan? Nah, hal ini Anda mesti berani bertanya, assess setiap hari. Saya ada pesan untuk gereja saya di mana ada 10 pertanyaan John Wesley yang dia tanya ke dirinya sendiri. Ini akan menentukan apakah perkembangan ini kerohanianmu tuh kelihatan apa enggak. Yang mesti tahu kita sendiri, jangan tanya orang. Orang itu cuma dapat efeknya, akibatnya. Jangan sampai tertipu. Yakobus berkata, jangan kamu cuma jadi pendengar firman gak melakukan. Nanti kau tertipu atau menipu diri. Nah ini semua EHS ini, gunung-gunung es ini ya kalau kita kenal akan menolong kita. Supaya kita jangan nipu diri. Kadang-kadang kita nipu diri juga gak sadar. So kita juga mau jujur. Ada lapisan-lapisan apa ya dalam kehidupan kita, kok bisa gak sensitif, gak peka. Ada apa di dalam itu? Nah, di gunung es itu tadi gambar itu Anda lihat di situ ya. Anda lihat akarnya dari kita. Akarnya kita itu kayak apa sih sebetulnya? Apakah udah terjamah, tersentuh sama Tuhan Yesus belum? Nah, kerohanian kita modelnya kayak apa nih? Apakah 90% ini kita kenal? Mayoritas kata self awareness bukti bahwa ya itu katanya kunci ya dari EQ. Daniel Goleman juga berkata self awareness is the key, adalah kunci untuk kesehatan emosi. Kalau mesti ada self awareness, mestinya kita tahu dong ada apa tuh di dalam gunung es kita, atas dan bawah. Mana yang kita upayakan, mana yang hasil transformasional power daripada Tuhan Yesus itu. Oke. So bongkah besar terdalam dari gunung es yang saya belum pernah sentuh, apalagi disentuh sama Tuhan Yesus. Kalau saya aja nggak tahu bagaimana saya kasih izin, tapi ternyata oleh kasih karunia Tuhan bisa datang menyentuh loh. Itu karena by grace. So saya sambut revolusi yang dialami penulisnya Peter Scazzero sebagai revolusi yang terjadi dalam saya. Revolusi apa itu? Revolusi yang namanya spiritual revolution dari Peter and Gary Scazzero. You cannot be emotionally
healthy and be spiritually mature. Nggak bisa emosinya sehat dan mengatakan rohaninya dewasa. Nah, salah satu yang Anda mesti penting lakukan adalah Anda ini belajar diam, slow down. Untuk apa? Untuk belajar kenal cara Tuhan ngomong ke kita tuh gimana. Banyak suara kan ngomong ke kita setiap hari ya. 1 Korintus 10, 1 Korintus 14 tuh katakan tuh. Banyak suara dan segala macam alat tuh kalau nggak ada suaranya kita nggak kenal alat apa itu. Nah, kita kan juga bejananya Tuhan. Suara kita suara apa? Tuhan apa suara siapa? Ternyata untuk mengenal suara Tuhan butuh slow down. Mengurangi tempo sampai stop. Sampai diam. Sampai tenang. Di situ letak Anda kenal suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu menarik perhatian sekali loh sifatnya. 1, bisa melalui rasa takut. Bisa melalui rasa sakit. Mau sakit fisik bisa. Sakit hati bisa. Nah, saya selama 6 tahun, sebelum 6 tahun yang ini ya, saya tuh nggak bisa merasakan loh. Apalagi yang namanya menikmati sebagai hamba Tuhan, sebagai orang pengikut Kristus dan jadi hamba Tuhan laginya. Belum pernah merasakan yang namanya menikmati janji-janji Tuhan yang memberikan joy of the Lord. Sukacita Tuhan. Kayak Mazmur 16 di tangan kanan, sukacita senantiasa. Kayaknya nggak ada. Kayaknya banyak frustrasi, marah-marah melulu. Memberikan sukacita, damai sejahtera, hidup berkelimpahan. Pernah Anda ngalami kayak gitu? Yohanes 10:10, pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku, Yesus berkata, datang memberi hidup, bahkan hidup berkelimpahan. Udah ngalami belum? Nah, mestinya saya dulu, hamba Tuhannya dulu. Matius 11 ayat 30 berkata, kuk yang aku pasangkan padamu, kuknya enak kok. Tuh, Anda baca tuh di slide-nya tuh. Kuk yang kupasang enak, bebannya ringan kok, tapi kok kita malah belti lesu, capek. Aduh, frustrasi, kurang tidur. Bahkan saya sewaktu jadi hamba Tuhan bisa pernah ngomong gini loh, semoga satu hari tuh bisa lebih ya dari 24 jam ya. Itu udah berarti tuh orang yang udah berantakan hidupnya tuh. Udah gak tahu lagi rasa capek, rasa ngantuk udah gak kerasa tuh. Nomor 2, cara Tuhan menarik perhatian kita. Itu artinya Tuhan ngomong. Saya pembawaan diri sehari-harinya penuh amarah, pengkritik, sarkasme, pahit, stres, depresi. Pernah dengar gak suara Anda kayak begitu? Ya tanya aja sama yang di rumah sama Anda. Masa Anda mau ngomong sama tembok? Minta ngomong sama orang dong. Jadi tanya sama orang-orang di dalam rumah Anda. 3, relasi saya waktu itu sama almarhum papa dan mama saya, kakak beradik saya gak menyenangkan sama sekali. Bahkan saya gak betah di rumah. Bagaimana dengan Anda selama PSBB, PPKM? Ada yang gak betah di rumah? Ada yang gak betah duduk-duduk nongkrong-nongkrong sama orang tua, kakak adik, ipar-ipar, keponakan, sepupu. Pada betah gak nih? Nah, itu akan menjadi barometer, alat pengukur. Nah, dari buku EHS ini, penting lagi ya. Anda yang katanya lagi pada nanya buku ini beli di mana? Nanti ada kontaknya. Anda bisa kontak ke Live Bookstore kami. Saya disadarkan melalui buku ini. Waktu Roh Kudus nahan saya di toko buku. Disuruh nonton di satu rak buku warnanya. Saya cuma ingat biru putihnya aja nih. Akhirnya saya ambil juga. Waktu pas diambil, penjaga atau manajer daripada toko buku itu teriak dari belakang. Dia bilang, Miss, penulisnya bilang gak boleh beli buku itu kalau gak punya alat ini. Jadi buku itu gak ada gunanya kalau gak dipakai dibarengi sama alat ini. Saya bilang ini orang gak pernah lo muncul-muncul kayak gitu. Udah sering kali kita belanja di toko buku itu. Biasanya dingin-dingin cuek. Ini dari gudang belakangan dia pakai mata mana ya. Kok bisa lihat aku lagi nongkrong di depan rak itu. So melalui buku ini saya baru sadar. Saya tuh gak pernah hormati diri saya. Kalau Anda gak belajar menghormati, mengasihi dirimu. Bagaimana bisa mengasihi dan menghormati orang lain? Orang dirimu aja gak dianggap. Ingat. Kita semua diciptakan utuh oleh Tuhan. Menjadi serupa gambar rupa Allah. Bukan serupa problem. Serupa Allah. So 30 tahun saya mengalami emotional underdevelopment. Karena gak ngerti. Saya gak tahu yang namanya being still. Untuk slow down, berdiam, tenang. Mana tahu. Ini revolusi 2016. Ini gak terdeteksi sama sekali dan udah underdeveloped, gak terdeteksi. Karena semua diukur dari apa?
Bagaimana kita mengukur orang sukses dalam pelayanan apa enggak? Atau kerja di kantornya disertai Tuhan apa enggak? Selalu dari apa yang kita raih telah kita selesaikan dalam kerjaan kita. What we do for God itu lebih penting daripada who we are in God. Padahal orang kenal Anda nggak mau tahu Anda kerjaan apa. Orang mau kenal who are you? Beingnya kayak apa? Enak nggak sih dideketin? Betah nggak sih berjalan bersama-sama atau nggak betah? Ada orang-orang nggak suka sama kalian nggak? Nah, makanya selama ini saya abaikan sisi komponen emosi saya. Kalau ini Anda yang baru bergabung Bible Study ini di tahun 2022, ini perlu dicatat nih. Apakah Anda mengabaikan sisi komponen emosimu? Padahal Yesus datang ke bumi khusus melayani kondisi emosi manusia berdosa yang sudah sakit. Lihat Lukas 4 ayat 16-21. Setelah Yesus lulus ujian padang gurun, setan KO. Ronde pertama, ting, kalah dia. Dan mencari waktu lain untuk nyerang, tinju sama Yesus lagi. Ronde 1 KO dia. Lukas 4 ya, ayat 16. Dan ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Yesus aja ngidupin Sabat sebagai manusia. Dia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, selalu buku Alkitab yang dikasih, bukan buku rohani. Dan setelah dibukanya dia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Butuh Roh Kudus turun ke kita untuk bisa memulai emotionally healthy spirituality. Not your knowledge-nya gak cukup. Mesti butuh Roh Kudus. Untuk menyampaikan good news. Katakan satu rumah kepada teman-teman keluarga Anda. Good news, ini good news nih. Kepada siapa? Orang-orang yang dicari Yesus siapa? 1, orang-orang miskin. 2, orang yang mengalami, yang orang-orang tertawan dan akan dibebasin. Jadi nggak ada orang sehat di sini. 3, orang-orang buta. 4, orang tertindas. 5, untuk siapa lagi nih? Kepada 4-4-nya itu dikasih kabar baik, ada rahmat Tuhan tersedia bagi 4-4-nya itu. Wah. Ayat 20. Kemudian dia tutup itu kitab itu, diberikannya kembali kepada pejabat bait Allah. Lalu dia duduk dan mata semua orang menatap pada dia. Kira-kira kalau Anda sendirian dilihatin semua orang, kira-kira Anda tahu dong, tahu. Yesus juga tahu. Dia kan sadar dirinya tinggi. Lalu dia mulai, habis itu dia karena dilihatin orang, dia mulai ngajar. Mereka katanya, tapi nggak berdiri di mimbar kalau nggak salah. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jam itu di bait Allah dikasih Yesaya 61 dari kitab gulungan Nabi Yesaya yang disimpan di Qumran, itu dibagikan di bait Allah itu, jam itu, detik itu, musim itu, tahun itu digenapi. Jadi ini pengenapan apa? Nubuat Yesaya 61 ayat 1-4. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan mengurapi aku. Dia mengutus aku. Tanpa Roh Kudus nggak bisa, jangan jalan sendiri. Jangan pergi kemana-mana. Harus utusan Allah disertai Roh Kudus. Karena tanpa dipimpin Roh Kudus kita mau ngomong apa? Alkitab kan ditulis sama Roh Kudus. Kita nggak bisa tafsirin sendiri. Oke, dan Roh Kudus ada dalam kita. Berarti dinamika pertama, Anda tahu nggak sih ada Roh Kudus dalam Anda? Terus Anda tahu nggak ada prompting Roh Kudus dalam Anda untuk mengatakan, yuk kita jalan, yuk kita stop, yuk kita diam. Itu Anda mesti kenalan sama Roh Kudus. Solitude, silence, and stillness melatih kita untuk peka panca indera rohani kita. Untuk tahu suara Roh Kudus. Karena suaranya seperti angin sepoi-sepoi basah. Untuk menyampaikan kabar baik kepada siapa? Sama nggak nih? 1, orang sengsara. 2, orang remuk hati. 3, orang tertawan. 4, orang terkurung penjara. 5, keempat-empat itu, yang kelima, mereka semua akan diujani dengan rahmat Tuhan. Dan kelompok 4 itu akan mengalami keadilan Tuhan. Di mana Allah akan melakukan pembalasan kepada siapapun yang bikin mereka kondisinya sampai 4 macam itu. Setelah itu, Allah juga akan hibur mereka yang berkabung. Jadi 4 macam orang itu hidupnya berkabung. Depresi, stres. 7, mengaruniakan kepada mereka orang yang depresi, stres itu. Yang hidupnya pakai abu, semangat pudar,
kedukaan, mereka diganti dengan minyak sukacita, jubah puji-pujian untuk berpesta, merayakan kebaikan Tuhan. Nah, yang ke-8, mereka kemudian menjadi penyanyi puji-pujian. Semangatnya hilang yang pudar. Sampai orang nonton. Dulu aku tahu dia berkabung melulu loh, stres melulu, kok bisa caranya jadi nyanyi, puji-pujian, ketawa, sukacita. Mereka berkata kayak pohon kebenaran ya mereka ya. Mungkin zaman itu petani semua ya. Dan mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Jadi siapa utusan Tuhan? Orang yang bisa membangun dirinya bersama Kristus, partnering, berkuk sama Yesus, yang kuk yang enak dan ringan, terang aja kuk enak dan ringan. Habis hasilnya puji-pujian yang sukacita. Nah, dan diutus sama Tuhan. Ayat 11, mereka mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu jadi sunyi, tempat-tempat yang udah ya orang stres semuanya hidupnya sunyi, isolasi. Menjadi kota yang dibangun kembali dengan fondasi Allah yang benar, hubungan dengan Kristus yang benar. Sehingga tempat yang turun-menurun sunyi menjadi hidup kembali. Nah, Yesus datang untuk siapa dan? Lihat Lukas 5 ayat 30-32. Anda mesti ingat ini kembali nih. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sukanya bersungut-sungut terus. Nggak pernah puas. Selalu ada kekurangan. Selalu aja yang dihakimi, dihukum, dikritik, dikondem. Si Yesusnya dan pengikutnya selalu ada yang salah. Nggak pernah benar di mata orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya begini. Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Jadi orang berdosa sama pemungut cukai itu ada garis demarkasi. Nanti najis, nanti rohani kita rusak gara-gara ketemu orang begitu. Ayat 31, lihat jawaban Yesus kepada orang Farisi Taurat yang mengkritik muridnya Yesus. So duduk makan sama pemabuk, pemungut cukai, apa itu? Bukan orang sehat loh yang perlu tabib, tapi orang sakit. Ya orang berduka, berkabung, remuk, buta, ya tentu saja itu orang sakit. Ya, tapi kan Yesus Roh Kudus cari mereka. Nggak cari orang sehat yang sempurna rohani. Orang Farisi juga buta sebetulnya. Ahli Taurat juga buta, cuman mereka nggak sadar diri. Yang ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi kabar baik buat orang berdosa. Supaya mereka berbalik ke Tuhan. Bertobat artinya return to God, berbalik ke Tuhan. Untuk mengalami pengampunan, penebusan, hidup baru. Gak usah selalu dalam dosa dan membawa mereka hidup dalam upah yang memberikan mereka maut. Jadi, Anda mau baca Alkitab seperti orang Farisi, udah berkali-kali selesaikan baca seluruh kitab suci, pimpin kelas pengajaran pendalaman Alkitab, baca buku rohani yang ratusan puluhan ribu banyaknya di library, selesain semua, lulus mata kuliah dengan summa cum laude, tetapi di sekolah Alkitab itu karakternya nggak berubah. Nah beda. Di sini saya tulis nih, emosi saya walaupun udah ngajar khotbah masih berumur emosi bayi. Sampai tiba saatnya saya disadarkan dengan ditelanjangi dan ditransformasi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kapan? Waktu pakai buku ini. Apalagi kerasa waktu dioperasinya, waktu pakai alat ini. Kalau mau tahu sadar pakai awareness, pakai baca buku teksnya. Kalau ngalami penginsafan kesakitannya itu sampai disembuhkan, pakai alat tool ini. Nah, jadi fondasi kekristenan kita lah yang harus diperbaiki kembali. Karena Rasul Paulus berkata nggak ada fondasi lain yang ditanam kepada setiap hati orang percaya kecuali Yesus lah. Nah berarti hubungan dengan Yesusnya udah putus, mungkin nihil, tidak ada. Sehingga fondasinya pecah-pecah semua. Dan mungkin Anda bisa tutup-tutupi dengan kesibukan rohani. Tapi nggak bisa tutupin dari hubungan dengan sesama yang ada di sekitar Anda, yang dekat sama Anda. Mungkin yang tinggal serumah. Kalau kelewatan lagi, mungkin yang ada di komsel Anda. So saya mau beritahu pada semua Anda yang baru bergabung ini, tolong beri perhatian sehari-hari ke keadaan emosimu. Yang perlu didengerin emosimu. Bukan orang lain aja. Orang lain gak apa-apa marah-marah.
Terus Anda dengar reaksinya di dalam diri Anda kayak apa? Emosi Anda dengar tekanan-tekanan itu mencekam kayak apa emosimu? Nah, dengan saya selalu hubungkan kesehatan emosi harian saya dengan kerohanian saya, baru saya tahu. Ternyata kalau kita lihat ke Galatia 5, saya pakai bahasa Inggris ya. Galatia 5 ayat yang ke-20 ini tambahan nih, saya mau kasih tambahan pada Anda semua. Di Galatia 5 kalau pakai bahasa Indonesia itu mengajarkan kepada kita bahwa buah roh ayat 22 ya saudara-saudara. Galatia, Anda boleh buka bersama-sama saya. Galatia 5 ayat yang kedua-dua. Tetapi buah roh ialah. Coba baca sama-sama. Buah roh ialah. Berapa buah ya Bapak Ibu sekalian? 1. Apa itu nama buah roh itu? Kasih. Nah, kasih itu ada di sini. Dan diterjemahkan buah roh itu adalah 1 ya. Kasih. Efek dari kasih itu sukacita. Nanti saya koneksikan ke 1 Korintus 13. Ayat 4 sampai ayat 8. Jadi Anda bisa bolak-balik ya dengan Alkitab Anda. 1 itu ialah kasih, koma, sukacita, koma, damai sejahtera, koma, kesabaran, koma, kemurahan, koma, kebaikan, koma, kesetiaan, koma, kelemah lembutan, koma, penguasaan diri, titik. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau Anda lihat di ayat 19 sampai ayat 21, perbuatan daging, itu nggak ada koma dan titik loh. Itu koma, maksudnya tuh nggak ada koma untuk selesai. Karena di ayat 23 dikatakan, ayat 21 dikatakan bahwa kedengkian terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Daftar dari perbuatan daging itu panjang sekali, 3 ayat saudara. Tapi daftar buah roh 2. Dan menjelaskan tidak ada hukum menentangnya. Sekarang lihat 1 Korintus 13. Ayat yang ke-4 sampai ke-8. Oke. Dijelaskan bahwa kasih itu sabar. Kalau bahasa Amplified-nya bagus. Love endures with patience and serenity. Kasih itu bisa bertahan, pantang mundur. Akan bikin kita bertahan dengan kesabaran dan keheningan, ketenangan, serenity. Bisa di bawah tekanan kayak apa, tetap sabar. Tetap ada ketenangan, tidak bergejolak yang mengerikan. 2, kasih itu baik, penuh mikirkan yang orang lain. 3, kasih itu tidak iri, tidak cemburuan. 4, kasih itu nggak ngomong gede, does not brag, and is not proud or arrogant, tidak sombong dan arogan. 5, kasih itu tidak kasar, is not rude, is not self-seeking, tidak mementingkan diri sendiri, is not provoked, nor overly sensitive and easily angered, nggak gampang diprovokasi, tidak terlalu sensi, dan juga tidak mudah bikin dia ngamuk. 6, it does not take into account a wrong and endure, tidak menghitung-hitungan pakai kalkulator tentang kesalahan-kesalahan yang harus dihadapi terus. Nah ini terus sampai ayat yang ke-8. Nah kalau Anda perhatikan 1 Korintus 13 ayat 1, ini buah roh. Nah kalau Anda mau hidup sampai emosinya sehat supaya rohani dewasa, ini ciri-cirinya. Buah rohnya kasih. Dampaknya ke seluruh bagian emosi. Ini kan kesehatan emosi nih, ayat 4 sampai 8, 1 Korintus 13 dan Galatia 5 ayat 22 23. Itu kesehatan emosi. Kan bisa nggak gampang dimarah, nggak gampang terprovokasi, itu kan di emosi semua. Nah, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ke-3.
Sekalipun aku dapat berkata-kata ini, what you can do for God. Dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Punya skill, punya talenta. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bagaimana tadi dari awalnya saya bagikan Yohanes 13 ayat 34-35. Yesus jelasin lebih jelas lagi, perintah baru kuberikan padamu, kasihilah sesamamu sama seperti Yesus mengasihi Anda dan saya. Berapa persentasi cintanya Yesus agape yang masuk ke saya? Ya itulah dari supply, sumber yang kita terima dari Yesus itu yang kepada orang lain sekitar Anda yang serumah. Anda kalau tinggal di satu rumah dan Anda tinggal di rumah itu bersama keluarga, masa Anda mau pindah rumah? Karena nggak betah, nggak tahan di rumah. Kan nggak tahan dengan sesama. Tapi kalau Anda diisi terus tiap hari dengan kasih itu Anda akan bikin Anda bisa bertahan. Tadi ayat 4 ngomong apa yang amplified? Love endures with patience. Kasih bisa membuat kita bertahan dengan kesabaran sekalipun lingkungannya bikin kita terprovokasi. Anda tetap bisa baik, memikirkan orang lain, enggak iri, enggak cemburuan, enggak ngomong gede, enggak sombong, enggak arogan, enggak kasar, enggak mementingkan diri sendiri, tidak overly sensitive, tidak mudah marah. It doesn't take into account a wrong endured. It doesn't rejoice at injustice, tapi rejoice dengan the truth. Nah, pertanyaan saya pada Anda semua hari ini adalah, do you know kenapa Bible Study ini mengajarkan Anda menjadi orang yang sadar diri dengan mengecek kondisi emosi sehari-hari minimal 3 kali sehari. Dengan Anda datang ke Tuhan. To listen not only to God but to listen to your own emotional condition. Mendengar kondisi emosimu. So what? Untuk kenapa? Untuk Anda sadar apakah kita mengasihi sesama dengan baik apa enggak. Karena goalnya itu tuh kan cuman itu. Yuk saya mau tutup lagi tadi tuh Yohanes 15 ayat 8. Apa sih ciri-ciri murid Kristus tadi di awal lagi ya, di slide awal tuh. Apa sih ciri-ciri murid Yesus? They love one another. Yohanes 15 ayat 8. Dan buah ini loh. Saya awali dengan Yohanes 15 ayat 8. Saya akhiri dengan Galatia 5 ayat 22-23. Dan 1 Korintus 13 ayat 1-8. Ciri-cirinya ada buah. Apa tuh buahnya? Bahwa kamu tuh murid Kristus. Di mana Anda mempermulakan Allah. Ada buah. Di mana Anda bisa mempermulakan Allah. Buahnya ini. Kalau Anda mengasihi seperti 1 Korintus 13 ayat 4-8. You will glorify God. Jadi gak perlu pakai lagu kan. Gak perlu pakai nyanyian. Nah satu lagi. Yohanes 13 ayat 34-35. Perintah baru. Saya kan juga tanya kenapa aku pakai kata baru. Jadi ada tambahan dong nih. Iya. Kalau yang Matius 22 ayat 37-40. Kasihlah, ini hukum kedua yang setara sama hukum pertama. Kasihlah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu. Itu buat saya pusing gitu. Bagaimana aku bisa mencintai diriku? Padahal aku penuh dosa, penuh perilaku dosa. Apa yang dicintai? Nah, saya baru kebuka melalui Yohanes 13 ayat 34-35. Itu pun karena melakukan day by day. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Saya awali dengan saling mengasihi, saya akhiri dengan saling mengasihi. Tujuan daripada day by day ini, so you can love well. Supaya Anda bisa mengasihi orang lain dengan baik. Ya tapi gak bisa mengasihi orang lain dengan baik, orang gak pernah ngalami. Namanya dikasihi Yesus. Bagaimana bisa dikasihi Yesus kalau gak pernah datang ke Yesus? Anak gak bisa dapat susu ibunya kalau anaknya gak teriak. Kalau udah bisa lari-lari kan bisa menyusu sampai 2 tahun ya ibu-ibu ya. Baby itu sampai toddler kan sampai 2 tahun bisa menyusu kan. Kalau dia gak nangis dan lari. Saya lihat jemaat saya punya anak 2,5 tahun. Di muka kita semua dia ngomong, mama cucu, minta cucu. Langsung mamanya dipanggil, ditarik bajunya, dibawa ke kamar. Dia udah tahu loh tempatnya di mana yang pantas, siapa yang punya susunya. Dia tahu ditarik maminya. Nah, apakah Anda datang ke Yesus hari ini? Dan tarik Yesus, bilang minta susu yang rohani itu.
yang sudah kurasakan itu. Sekarang aku mau makan makanan rohani yang keras. Engkaulah chefnya, engkaulah sumber makanan itu. Supaya aku bisa berbuah dan aku bisa mengasihi diriku. Seperti engkau sayang aku karena apa yang kubutuhkan kau supply. Engkau provider kita, engkau supplier kita, Jehovah Jireh, El Shaddai. Apakah Anda datang ke Yesus dan tarik dia dan bawa dia untuk bisa berdua sama Anda, untuk Anda bisa diberi makan khusus? Tujuan latihan daripada day by day itu. Makanya semakin sering ya semakin minum susu. Kalau kurang datang ke Tuhan ya tidak minum susu sama sekali. Of course, Anda nggak akan tahu. Oke, ingat Mazmur 119 ayat 164. Daud 7 kali sehari dia datang kepada memuji Tuhan. Ya datang ke Tuhan memuji Tuhan ya datang ke orangnya dong. Memuji Tuhan. Daniel 3 kali sehari. Itu di Mazmur 119 ya. Ayat 164. So Daud itu membangun yang namanya kehidupan disiplin sehingga terjadi. Dia menciptakan budaya baru yang dengan ciri-ciri habit yang baru. Kebiasaan-kebiasaan baru. Perlu bikin kebiasaan baru. Kalau nggak bikin kebiasaan baru ya tahun baru ini di 2022 sampai Desember ya Anda nggak mengalami perubahan. It's the little habit, atomic habit dari James Clear. Yang kecil, bayangin dari tengkorak kepala dahi ini pecah loh sampai prefrontal cortexnya tuh bengkak loh. Karena retak, karena ketimpuk baseball bat yang temennya kelepas di tangan temennya. Biji mata keluar. Untuk kesembuhan hanya alamiah yang bisa melakukan itu. Gak bisa dioperasi semua matanya tuh. Dan dia melakukan tindakan dikit yang dokter katakan dikit 0,1% dalam waktu setahun 37% berubah. Sampai sembuh total sampai dia tulis buku. So it's about what do you do selama 2022 mulai Januari 1. Yang Anda lakukan di BTS-mu. Bukan tim BTS ini aja. BTS-mu. Belakang layar Anda. Behind the scene. Your own behind the scene. Nanti akan kelihatan before people. Di hadapan orang. What actually you been doing behind the scene. So the little habit akan membawa transformasi 37% per tahun. Just the little yang you do. Do it every day. Sebanyak mungkin. Create a habit. Anda akan mengalami transformational fruit yang memberikan orang sekitar Anda mengalami kasih Kristus. Bikin ya, jadi resolusi tahun 2022. Desember Anda bisa merayakan dirimu dan orang lain yang akan meneguhkan afirmasi Anda. Percuma diafirmasi kalau Anda juga nggak pernah mau disiplinkan dirimu. Oke, kita sudah di penghujung acara ini. Saya mau Anda yang kepingin buku-buku Life with God dari Richard Foster, Day by Day, seri 1 dan 2 dari Emotionally Healthy Spirituality and Emotionally Healthy Relationship dari Peter Scazzero, Emotionally Healthy Women. Jangan sembarangan ngomong I quit. Mesti yang di-quit tuh mesti yang betul, sesuai Alkitab. Anda pakai 3 buku ini, you'll be transformed. Apakah Anda leader di rumah tangga, di kantor, di komsel, atau di mana aja? Gak mungkin Anda gak menjadi serupa Kristus. Kita doa ya. Terima kasih ya Bapak untuk siang hari ini, this weekend, bahwa yang kami terima dari Peter Scazzero melalui kedua alat buku Day by Day, namanya saja sudah Day by Day Discipline. Itu adalah buku mengenai penciptaan new habit. Itu adalah buku mengenai menciptakan kebiasaan baru. Jadi apa yang gak biasa di 2021, aku akan bikin ciptakan baru. Menjadi kebiasaan di 2022. So Lord, I give you glory. Semua umatmu yang ikut partisipasi ini akan mengalami transformasi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. I bless your people Lord. Amin. Kita ketemu lagi ya di hari Kamis jam 5 sore. Dari Bible Study, live streaming kami di Facebook. Tuhan berkati.